Apakah benar jika di dunia ini kita rajin membaca Al-Quran, kelak jika kita meninggal maka Al-Quran itu bisa menerangi kita di dalam kegelapnya alam kubur? Benar, tapi memang tidak disebutkan Al-Quran secara khusus semuanya, tapi ada surah Al-Mulk yang kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran. Siapa yang rutin membacanya, apalagi kalau sampai hafal, mengamalkannya, rutin membaca saja, sudah akan menyelamatkan dia dari fitnah kuburan dan akan jadi penerang di kuburannya. Juga dalam riwayatnya dikatakan kalau seseorang meninggal dan rutin membaca Al-Quran, apalagi hafal Quran, maka Quran itu akan berdiri ya di sekitarnya dan mengatakan kepada para malaikat, ini adalah orang yang rutin membacaku, maka jangan kalian menjamahnya. Ya, seperti itulah kurang lebih gambar. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a minal Qur'ani, barang siapa membaca Al-Quran, man qara'a Al-Qur'ana, barang siapa membaca Al-Quran, suratan, satu surat, dan surat ini wahiyah, surat ini adalah, dalam surat ini adalah 30 ayat, ada 3 ayat, syafa'an li rajulin hatta ghufira lah, 30 ayat ini akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca sampai diampuni oleh Allah. Jadi ada 30 ayat, kalau orang membacanya, maka orang tersebut menjadi sebab diampuni oleh Allah, dan bacaan tersebut yang akan memberikan pertolongan. Caranya bagaimana? Jangan bertanya. Yang jelas baca, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat tersebut akan berikan pertolongan kepada kita. Apa itu? Wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, mengqara'a, barang siapa membaca kulla lailatin, setiap hari, mana'allahu biha, Allah akan menghalangi orang tersebut karena bacaan ayat tersebut, min adzabil qabri, daripada siksa kubur. Allah, siksa kubur seram, mengerikan. Artinya akan diampuni dosa kita gara-gara surat yang kita baca itu. Baca surat Tabarak yang merutini setiap malam. Ini agak panjang lagi ya, tadi dikit-dikit, wallah ta'ala kena binas nih. Ini naik pangkat dikit-dikit lah. Tabarakalladzi biyadil mulku. Yang membaca Tabarak setiap malam, maka ini akan menjadi sebab Allah menghindarkan dia daripada siksa kubur. Dalam hadis lain Nabi adalah suratun minal Quran, ada surah di dalam Al-Quran, khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannata. Ada surat dalam Al-Quran yang akan membela yang membacanya sampai masuk surga, yaitu tabarakalladzi biyadil mulk. Jadi surat itu akan membela, nggak boleh masuk neraka. Sehingga perlu kita setiap malam baca surat tabarakalladzi biyadil mulk sebelum tidur, atau habis maghrib, atau habis isya. Itu kalau sudah biasa 4 menit lah. Kalau sudah biasa hafal, nggak terlalu banyak, demi di alam barzah nanti agar kita tidak mendapatkan siksa. Kalau sudah Nabi yang berjanji, Nabi yang bersabda, Nabi la yantiqu anil hawa, Nabi tidak ngomong dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, hadis hasan. Wa fi riwayat Abi Dawud, tashfa', akan berikan syafaat, berikan pertolongan. Menjadi sebab Allah mengampuni kita, menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Saya semalam menerima kiriman SMS, seorang ibu meninggal dunia. Biasa kalau kita mendengar berita ada orang meninggal dunia, karena kita semua akan menghadapi kematian. Tapi yang luar biasa, peristiwa yang terjadi saat dimakamkan. Anaknya menceritakan saat dimakamkan di antara kekuburan, begitu mendekati kuburan tempat ibunya, malah semua jamaah yang ada di saat itu sangat
terasa harumannya kuburan itu. Harum sekali, keluar semacam wangi yang luar biasa, sampai orang pada pandangannya kepada yang lain, barangkali di antara jamaah yang membawa wangi-wangian yang bagus, tapi ternyata tidak, mengalir dari bawah keluar, sampai ada yang malah melihat asap-asapnya. Asap ini bukan asapnya kebakaran, tapi asapnya itu karena wangian dari masuk dari kuburan itu. Sampai dikuburkan, malah kata anaknya, begitu saya sendiri yang nurun memakamkan, mengkuburkan ibu saya, sampai saya dan tanah saya sendiri membawakan tanahnya menutupi kuburannya. Pulang ke rumah saya mandi dan mencuci tangan dengan sabun, tapi masih terasa tangan saya harumnya luar biasa, sampai tidak bisa kehilangan. 3 malam masih tersimpan harumnya itu. Saya bertanya lewat SMS, apa kelebihan ibu kamu? Dia bilang, ibu saya biasa, malah orang awam, bukan wanita yang apa gitu, awam-awam biasa. Tapi setahu saya, ibu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya langsung menjawab, itulah yang Allah hantarkan kepada ibu kamu. Dan inilah berita gembira bagi kita semua, sesuai janjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 ayat syafa'at li sahibiha min azabil qabr. 30 ayat yang telah membawakan syafaat bagi orang diselamatkan dari siksa kubur. Dari situ seperti kebiasaan, ambil wudu, saya witir duluan, kemudian tidur. Apa yang saya lihat dalam mimpi? Bapak Ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, malah terasa seramnya luar biasa, sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri itu, dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget, saya ambil wudu lagi dan membaca surat Al-Mulk, baru saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hadir, tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Saya mohon, biarpun ibu-ibu sedang halangan tidak salat, tetap mau tidur, ambil air wudu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun dokter yang melarang kita sebagai wanita membaca karena lagi halangan, saya sekarang berkata, ibu-ibu sedang halangan, baca surat Al-Mulk. Karena saat kematian tidak akan bisa membedakan kita lagi suci atau lagi halangan, mati-mati. Dan Allah Maha tahu niat kita.
dan lebih baik saat kita membaca sedang halangan, jangan megang Al-Quran langsung, menyentuh Al-Quran langsung, sebagaimana saya jelaskan bagi sarung tangan atau bagi HP kita. HP kita yang isinya Al-Quran, buka surat Al-Mulk di HP kita dan kita baca, karena di situ anda bukan megang Quran tapi megang HP. Begitulah kita rasakan. Kalau ya Allah, seandainya engkau mencabut nyawa saya di malam ini, saya sedang halangan, tapi ya Allah saya membaca surat Al-Mulk, niatkan diselamatkan ya Allah dari siksa kubur. Dan harus kita yakini, kita di umur kita di dunia kubur jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia, bisa malah ratusan tahun. Ada di yang sudah di alam kubur 1000 tahun, ada yang lebih, kira-kira bisa terbayang 1000 tahun. Apalagi umat yang terdahulu. Oleh karena itu jamaah sekalian, waspadalah, berhati-hatilah. Marilah kita sama-sama menjaga kebaikan itu, karena sungguh inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat baik.